Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Said Hussein Channel dalam program Fit Your Faith. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang dunia adalah tempat fana dan akhirat adalah tempat yang paling kekal. Jadi Said Hussein gimana? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iya, kajian terakhir kita sudah bahas tuh sebelumnya. Aduhai dengan sedikitnya bekal, panjang perjalanan dan sepi jalan. Kenapa sepi? Karena orang yang jalan tadi tuh bersama-sama, tapi sampai di akhir mulai satu-satu berguguran dan itu merupakan sunnah kehidupan sebenarnya. Kayak maraton tuh larinya rame-rame, tapi ujungnya nanti setengah-tengah orang ada yang mulai capek, lelah, udah jalan, akhirnya udah nggak kuat segala macam. Nah, perumpamaan ini seperti sirat. Nabi bersabda, lebih tipis dari rambut sirat itu, lebih tajam dari pedang, lebih gelap dari malam. Malam gimana, nggak ada lampu? Nggak kelihatan. Tipis dari rambut, tajam dari pedang. Ada yang melewatinya seperti buruk, ada yang seperti larinya kuda, ada yang berjalan biasa. Dan terdapat juga yang melewatinya dengan menggantung, dan ada yang diambil api, ada juga yang tidak. Jadi ketika lagi gantung, datang api ngambil. Kita maunya seperti buruk ya, langsung kecepatan cahaya. Jelas ini merupakan jarak yang harus ditempuh seorang manusia untuk sampai kepada Allah. Sudah pasti ini merupakan jarak maknawi, bukan jarak dengan berjasad. Kita sampaikan jalan kepada Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Ya manusia, setiap hari ini kamu tuh berjalan menuju Allah. Pada akhirnya pasti kamu akan sampai kepada Allah. Kita dari mana? Dari Jogja mau ke Jakarta. Di tengah-tengah jalan mau berhenti, mau nggak berhenti, lama-lama sampai nggak ke Jakarta? Sama, kita berjalan lama-lama sampai kepada Tuhan. Dan Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Difahami? Dia selalu bersama kita. Jadi dia tidak berwujud. Sekarang kalau Allah itu berfisik atau berwujud, ya berarti dia makhluk. Betul. Allah menciptakan makhluk yang tidak ada contoh. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia menciptakan sebelum ada contohnya dulu. Oh, oke. Sudah ada. Allah menciptakan ini semua dari ketidakberadaan menjadi berada. Allah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian dia ada di mana-mana. Kalau Allah bisa dilihat atau berwujud, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menyerupai makhluk. Kalau dia berbilang atau berbatas, berarti dia sama kayak makhluk. Berarti dia tidak bisa dibilang Tuhan. Dia tidak di dalam sesuatu. Tidak bertempat. Ya, dia tidak di atas sesuatu. Dan dia menciptakan sesuatu. Dia seperti cahaya. Cahaya pun cahaya gimana? Laisa kamislihi nur. Dia cahaya tapi tidak bisa disifati dengan cahaya. Zat Tuhan tuh kita semua nggak bisa tahu dia seperti apa. Nggak tahu. Nggak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak bisa orang setara dengan zatnya dia. Kita tidak bisa membahas zat. Gak bisa di atas sesuatu, berarti kalau dia di atas satu, berarti yang memikulnya lebih besar dari dia. Allahu Akbar, berarti bukan Allah Akbar, tempatnya arasnya yang besar. Berarti dia ada di mana-mana. Makanya Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Bukan dia jadi bagian, di ruangan ini ada saya dan Anda. Berarti Allah yang ketiga, tidak. Allah itu yang meliputi kita. Mau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan dia. Allah yang keempat, Allah yang kelima, Allah yang keenam. Itu Allah sebut di Quran. Tapi bukan berbilang. Tapi dia adalah zat yang meliputi manusia. Jadi kita mau puasa, mau ikhlas, mau iman dengan ikhlas dan semuanya itu, Allah selalu melihat kita. Wa huwal alimul khabir. Allah maha mengetahui dan dia maha teliti. Allah itu ketika menempatkan nama-namanya di dalam ayat-ayat Quran, semua ada rahasianya. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti yang ditunjukkan oleh Allah adalah, saya ini maha pengasih penyayang, ayo. Gak mungkin ketika Allah menyebut, sesungguhnya aku melimpahkan surga yang mengalir di bawahnya gini-gini, sesungguhnya aku maha menghinakan lagi maha sombong. Gak mungkin yang digunakan namanya seperti itu. Pasti gunakan sesungguhnya aku maha pemberi, aku maha pemaaf, aku maha pengampun dan penyayang dan lain sebagainya. Itu contoh. Allah ada di dimanapun kita berada, dia ada. Tapi kenapa kita menuju Allah dengan menempuh sebuah jarak? Padahal kan dia selalu bersama kita. Dia selalu bersama kita, tapi kita lalai terhadapnya.
Kita suka lupa bahwa Allah tuh bersama kita, jadi kita Dia tidak pernah lalai terhadap kita, tapi kita yang lalai terhadapnya. Kita lalai sama Allah. Makanya apa? Itu yang digambarkan di akhirat itu ada 50 terminal. Di satu hari di akhirat itu sama kayak 50.000 tahun hitungannya. 50 terminal lagi. Ini hitungannya dengan akhirat, kita nggak tahu. Ya kan, berapa itu? Hitungan akhirat kan udah nggak terikat dengan ruang dan waktu sebenarnya gimana. Satu harinya di akhirat itu seperti apa? Kalau satu harinya akhirat 50.000 tahun di dunia, berarti di akhirat tuh mataharinya bagaimana, bulannya bagaimana, bintangnya bagaimana, kita nggak tahu. Satu hari akhirat itu seperti apa? Seperti 50.000 tahun di dunia. Dan inilah yang kita inginkan di bulan Ramadan ini, berubah dari puasa perut menjadi puasa pikiran, hati, dan akal. Semua harus mi'raj rohani. Ya kan? Zahirnya, fikihnya dari puasa perut, itu tingkatan terendah, kita harus berubah menjadi tingkatan yang lebih besar. Kita berdoa kepada Allah dari awal Ramadan untuk mengingatkan kita dan menyadarkan diri kita supaya kita nggak tidurnya orang-orang yang lalai. Bersiap-siap membuat program, schedule untuk mengisi malam-malam dan hari-hari bulan Ramadan. Nabi bersabda, "Wahai Ali, apabila seorang hamba mendekat kepada pencipta mereka dengan kebaikan," semua orang mendekatkan diri kepada penciptanya dengan kebaikan, "maka dekatilah dia dengan akal, karena itu yang diutamakan." Baca buku, tadabbur Quran, buka kelas, buka materi pembahasan. Orang mendekati Allah dengan ada yang doa, ada yang zikir, itu bagus, ada yang sholat sunnah, ada yang ngerjain apa lagi? Semuanya aneka kegiatan soleh, tapi yang paling cepat atau diutamakan, mendekat dengan pencipta dengan kebaikan yang diutamakan, itu dengan akal. Allah disembah dengan ilmu, ditaati dengan ilmu. Kebaikan dunia dan akhirat bersama ilmu. Segala sesuatu dari pintu-pintu kebaikan terdapat pahala. Dan paling utamanya pahala adalah ibadah yang disertai dengan pemahaman. Saya paham yang saya kerjakan ini 2 rakaat ini apa? Gitu. Orang udah gedablak tapi nggak tahu apa yang dikerjain. Otaknya udah kemana-mana jalan-jalan, ya kan? Kita kerjakan dari wudunya, sholatnya, puasanya. Nah ini makna yang puasa kita bahas. Yang umum, yang khusus, dan dari khusus yang khusus atau puasa sosial. Nah, Allah berfirman di surat Al-Baqarah 171, "Masal ladina kafaru kamathal ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun." Perumpamaan orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka sebab itu mereka tidak mengerti. Jadi apa? Mereka nggak ada efeknya. Menyeru Allah, manggil Allah, tapi nggak ada yang meresap di dalamnya. Mereka tuli, bisu, dan buta. Seperti apa? Penggembala yang manggil binatang. Dia kan manggil kan, sini digembala. Dia kan nggak tahu caranya itu gembala, kalau nggak penggembala yang ngatur. Kita nggak mau seperti itu. Kita orang-orang yang ketika diseru, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Nah ini wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada putranya Al-Hasan, dan ini Muhammad Abduh, seorang Al-Azhar Mesir itu mensyarahkan, dia bilang tidak ada yang pernah menyebut wasiat terhebat kepada anak seperti wasiat Ali bin Abi Thalib. Terus ada satu kira-kira ada 80 lembar wasiatnya, tapi sama ulama sudah disyarahkan wasiat khusus. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa yang berada di tangannya Allah hazanah-hazanah langit dan bumi. Telah diizinkan untukmu dalam doa, dan jaminan bagimu adalah ijabah. Dan dia Allah memerintahkan kepadamu untuk meminta kepadanya. Pasti dia memberikannya kepadamu. Dan dia telah menjadikan pada kedua tanganmu pintu-pintu hazanah pembendaharaan." Maka itu suruh minta kepada Allah. Di tangan-tangan kita ada hazanah-hazanah Allah. Suruh berdoa. Orang yang sombong itu orang yang nggak mau berdoa. Kami akan lempar ke neraka, kata Allah. Mereka orang yang sombong, yang habis sholat udah selesai salam, mereka tidak butuh sama Allah. Maka di hadis lain kata Nabi, Allah mencintai orang yang merintih dalam berdoa. Suruh histeris nggak ada masalah, suruh nangis. Kita suruh nangis, suruh histerisnya kepada Allah, bukan kepada hamba atau makhluk. Iya. Saya pikir itu kajian kita. Baik Habib, terima kasih sekali untuk episode kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk episode kali ini kita sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.